Setiap keputusan kecil yang kamu tunda hari ini adalah potensi masa depan yang kamu korbankan tanpa sadar. Menurut American Psychological Association, manusia membuat rata-rata 35.000 keputusan setiap hari dan sebagian besar dilakukan tanpa sadar. Tapi masalahnya bukan di jumlah, melainkan di kesadaran saat memilih. Kebanyakan orang nggak pernah benar-benar belajar cara mengambil keputusan. Dan ketika hidup terasa stagnan, atau makin nggak jelas arahnya, seringkali penyebab utamanya adalah keputusan-keputusan kecil yang diabaikan terus-menerus. Coba pikirin ini, berapa banyak keputusan penting yang kamu tunda karena takut salah? Atau kamu ngerasa belum siap, padahal waktu terus jalan, mulai dari kuliah jurusan apa, kerja di mana, sampai sekadar mulai kebiasaan baru. Kita sering lebih nyaman di posisi nanti dulu, daripada ambil resiko dan melangkah, padahal dunia nyata nggak nunggu kita siap. Dan kalau kita nggak memutuskan jalan kita sendiri, maka kita akan hidup dalam keputusan orang lain. Daniel Kahneman, pemenang Nobel bidang ekonomi, dalam bukunya Thinking Fast and Slow, menjelaskan bahwa kita punya dua sistem berpikir, sistem cepat, otomatis, intuitif, emosional. Sistem lambat, reflektif, logis, dan penuh pertimbangan. Masalahnya, kita lebih sering menggunakan sistem cepat bahkan untuk keputusan besar. Bahkan menurut riset di Harvard Business Review, banyak profesional membuat keputusan karir besar hanya karena tekanan sosial atau tren sesaat, bukan pertimbangan jangka panjang. Kenapa bisa begitu? Karena kita nggak diajari untuk menunda reaksi dan membangun kebiasaan berpikir jernih di bawah tekanan. Steve Jobs saat ia memutuskan keluar dari Apple, perusahaan yang ia dirikan sendiri, banyak yang menganggap itu keputusan konyol. Tapi justru dari momen itu, lahirlah Pixar dan pembelajaran hidup yang membuat dia kembali ke Apple dengan visi baru. Kata Jobs dalam pidatonya di Stanford, "You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backward." Kita tidak bisa melihat hubungan atau makna dari setiap kejadian hidup saat kita sedang mengalaminya. Tapi, setelah waktu berlalu dan kita melihat ke belakang, barulah kita sadar bahwa semua pengalaman itu saling terhubung dan membentuk jalan hidup kita. Keputusan bukan soal benar atau salah secara instan, tapi soal apa yang kamu pelajari dan arah yang kamu pilih setelahnya. Lalu, gimana caranya kita bisa ambil keputusan lebih jernih dan nggak nyesel? Bukan dengan menghilangkan rasa takut, tapi dengan belajar cara menavigasinya. Berikut beberapa langkah yang bisa kamu mulai hari ini. 1. Latih keputusan kecil secara sadar. Setiap hari kita bikin puluhan keputusan kecil. Mau bangun langsung atau snooze 5 menit, mau buka buku atau buka TikTok, mau jawab pesan dengan jujur atau basa-basi, kelihatannya sepele. Tapi di balik keputusan kecil itu ada pola pikir, emosi, dan nilai yang kamu anut. Kenapa penting? Dengan belajar sadar saat memutuskan hal kecil, kamu akan lebih kenal dengan pola pikir otomatismu. Mulai ngerti kenapa kamu bereaksi berlebihan pada hal tertentu. Dan yang paling penting, kamu bisa mengatur, bukan cuma bereaksi. Dampaknya, kamu nggak lagi hidup terbawa arus, tapi mulai jadi orang yang bisa ngarahkan hidupnya sendiri. Ini landasan dari self-leadership. 2. Gunakan teknik 10-10-10 oleh Suzy Welch. Saat kamu dihadapkan dengan pilihan, coba tanyakan 3 pertanyaan ini. Apa dampaknya 10 menit dari sekarang? Apa dampaknya 10 bulan dari sekarang? Apa dampaknya 10 tahun dari sekarang? Teknik ini kelihatannya sederhana, tapi sangat kuat karena kadang kita bikin keputusan penting berdasarkan emosi sesaat atau tekanan sosial. Kenapa ini powerful? Kamu nggak gampang ke-trigger, kamu belajar mengatur impuls, dan kamu mulai bisa melihat lebih jauh dari hari ini. Dampaknya, kamu jadi orang yang berpikir jangka panjang, kamu nggak lagi nyesel setelah ambil keputusan, dan kamu punya pegangan logis untuk menolak tekanan sosial yang nggak penting. 3. Evaluasi keputusan secara rutin. Kamu nggak akan tahu seberapa bagus atau buruk keputusanmu kalau kamu nggak pernah duduk dan melihat ke belakang. Ambil waktu sekali sebulan. Tanya ke diri sendiri, keputusan terbaik yang aku ambil bulan ini apa? Mana yang ternyata aku tunda terlalu lama?
Apa yang bisa aku ubah di bulan berikutnya? Kenapa ini penting? Evaluasi bukan soal menyalahkan diri sendiri, tapi soal refleksi. Kamu belajar dari pengalamanmu sendiri, bukan dari teori. Dampaknya, kamu jadi lebih percaya diri karena kamu tahu kenapa kamu mengambil keputusan. Kamu juga lebih cepat belajar dari kesalahan dan nggak ngulang pola yang sama. Dan kamu mulai membentuk sistem berpikir yang dewasa. Ingat, bukan seberapa cepat kamu memutuskan, tapi seberapa dalam kamu memahami konsekuensinya. Setiap langkah kecil yang kamu pilih dengan sadar, jauh lebih kuat efeknya daripada keputusan besar yang diambil terburu-buru. Kalau kamu sering ngerasa bingung atau takut buat ambil keputusan, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu belum dilatih untuk tenang saat memilih. Sekarang saatnya belajar pelan-pelan. Tulis di komentar, keputusan apa yang selama ini kamu tunda, dan kenapa? Komentar kamu bisa jadi awal perubahanmu, dan inspirasi buat orang lain juga. Simpan video ini kalau kamu butuh reminder pas lagi bimbang. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam positif.